Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi sebuah jembatan gantung yang menjadi akses ke objek wisata di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ambruk. Sejumlah korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Jarang aku lewatin. Sebuah jembatan gantung yang menjadi akses ke objek wisata di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ambruk. Jembatan ini ambruk diduga karena tak kuat menahan beban dari banyaknya pengunjung yang menikmati liburan tahun baru. Akibat peristiwa ini, terlihat sejumlah pengunjung terluka. Oh ya Allah, banyak korban. Oh ya, banyak korban. Ya Allah, korban. Banyak korban. Langsung bawa ke rumah sakit. Polisi kemudian melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dengan memasang garis polisi. Seluruh korban akibat peristiwa ini dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Aparat kepolisian dan pemerintah setempat menutup objek wisata yang dikelola oleh masyarakat ini untuk menghindari hal serupa terjadi. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Jelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru, kawasan Monumen Nasional Jakarta ramai pengunjung sejak Rabu pagi hingga sore. Masyarakat yang datang ke Monas tak hanya datang dari wilayah Jakarta, namun juga dari luar Pulau Jawa. Usai perayaan malam Tahun Baru, kawasan Monas masih menjadi salah satu lokasi masyarakat untuk berwisata di hari libur. Kawasan Monas dipadati pengunjung baik dari Jakarta maupun luar Pulau Jawa. Selain menikmati suasana, pengunjung juga bisa mendapatkan edukasi terutama terkait sejarah ikon Jakarta. Kita dari mana nih, Bang? Ya, kami dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Itu. Kenapa memilih ke Monas nih, Bang? Ya, karena kami merasa bahwa di Monas ini banyak nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalam Monas tersebut. Itu lebih khusus itu di ruangan bagian bawah itu ada sejumlah pembelajaran sejarah itu yang. Hari pertama di tahun 2025, Taman Impian Jaya Ancol ramai dipadati warga untuk menghabiskan momen libur panjang. Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit warga Jakarta dan sekitarnya. Keramaian pengunjung Taman Impian Jaya Ancol di hari pertama tahun 2025 dimulai dari pintu gerbang masuk Ancol. Kendaraan roda 4 dan roda 2 hingga bus pariwisata mengantri memasuki area Ancol. Pengunjung berasal dari Jakarta dan sekitarnya yang ingin menghabiskan waktu libur tahun baru dengan mengunjungi sejumlah lokasi wisata di dalam Taman Impian Jaya Ancol. Area Pantai Lagun masih menjadi lokasi wisata favorit untuk menghabiskan waktu libur dengan bersantai dan piknik bersama keluarga sambil bermain air dan pasir serta menikmati permainan wahana air. Satu, emang tempat ini ngangenin ya. Walaupun dari kecil saya sering ke sini, tapi nggak pernah saya bosan ke tempat sini. Kedua, ya inilah Jakarta ya, khas dengan Ancolnya. Iya, sejuk ya teman-teman, betul nggak? Iya. Pengen nyari suasana hiburan buat anak aja ini. Dari kemarin datangnya. Iya, nginap ya. Ya di sini ya suasananya lumayan seru juga. Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan di momen libur panjang Tahun Baru 2025, disediakan pula ratusan bus gratis bagi pengunjung untuk berkeliling di dalam area Ancol. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Pemirsa, momen libur Tahun Baru dihabiskan warga dengan mengunjungi sejumlah tempat wisata. Salah satunya di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Destinasi wisata yang edukatif ini menjadi primadona bagi keluarga yang membawa anak-anak mereka. Hari pertama di tahun 2025, Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan ramai pengunjung. Didominasi warga yang membawa anak-anak, mereka menghabiskan momen libur panjang Tahun Baru dengan menikmati wisata edukasi dan interaktif dengan satwa di Kebun Binatang Ragunan.
Beberapa hewan yang menjadi favorit pengunjung, di antaranya gajah, jerapah, dan burung pelikan. Tak hanya warga dari Jakarta, sejumlah pengunjung juga berdatangan dari luar kota. Dari Parung Panjang, Bogor. Pertama healing gitu ya bahasanya, terus murah juga. Terus karena akomodasinya ada, ya udah kita jalan. Satu keluarga, satu kampung. Selain melihat satwa, warga juga berpiknik bersama keluarga sambil menikmati suasana asri di tengah kebun binatang. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik mulai terjadi di gerbang tol Cikampek Utama malam ini. Antrian kendaraan mulai terlihat di sejumlah pintu tol. Ruas tol Jakarta Cikampek menuju arah Palimanan terpantau dipadati kendaraan yang terjadi sejak sore hari. Kendaraan yang melintasi didominasi oleh mobil pribadi dan sejumlah bus antar kota. Sementara untuk arah sebaliknya, arus kendaraan dari arah Palimanan menuju Jakarta terpantau terjadi penumpukan kendaraan. Hingga pukul 19.00 tercatat 17.583 kendaraan meninggalkan Jakarta menuju arah Palimanan dan Transjawa. Sementara itu arah sebaliknya sebanyak 18.575 kendaraan dari tol Cipali menuju Jakarta. Dan pemirsa, kini kita akan pantau situasi terkini di Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat dan gerbang tol Cikampek Utama. Ada rekan kami Esra Ambarita dan Henry Aprila di sana. Kita ke Esra terlebih dahulu. Esra, malam hari ini apakah masih terlihat kepadatan di Simpang Gadok? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Kalau di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat untuk kepadatan sudah mulai tidak tampak, hanya ramai lancar baik yang mengarah ke Bogor maupun yang ke arah Jakarta. Sudah tidak ada ketersedatan berbeda dengan sore hari tadi yang sempat terjadi antrian yang cukup panjang yang mengarah ke puncak ataupun ke arah Bogor. Dari Satlantas Bogor ini sudah menyediakan maksud kami dari rekayasa lalu lintas, yakni sistem one way ataupun satu arah yang ke arah Jakarta karena melihat volume kendaraan. Namun untuk diketahui bahwa rekayasa lalu lintas ini masih bersifat situasional atau melihat bagaimana nanti terkait volume kendaraan apakah semakin meningkat atau justru semakin menurun. Namun berdasarkan apa yang kami dapatkan dari pihak Satlantas Bogor ini menerangkan bahwa untuk kendaraan yang turun maupun naik ini bertotal 78.000 kendaraan. Nah, untuk yang melakukan perjalanan ke arah Bogor ini masih terbilang tinggi untuk melakukan perjalanan wisata ataupun untuk menginap ke arah puncak, yakni sudah berada di angka 15.000. Dan diprediksi untuk puncak arus balik ini nanti ke arah Jakarta ini diprediksi akan mulai pada esok hari, kemudian nanti berakhir pada hari Minggu karena masih banyak yang melakukan perjalanan yang ke arah puncak. Nah, sempat tadi ada ketersendatan yang cukup mengular ke arah Bogor. Ini dikarenakan terjadinya penyempitan jalur dari 4 jalur menjadi 2 jalur. Kemudian ada pertigaan yang mengharuskan terjadinya antrian kendaraan yang masuk, kemudian kendaraan yang melintas ke arah Cisarua ataupun yang ke arah puncak. Nah, kalau pantauan kami juga yang mengarah ke Ciawi maupun ke arah Bogor ini terpantau ramai lancar. Sementara ke arah Jakarta ini tidak ada lagi ketersendatan atau terbilang sangat lancar. Dan dari pihak Satlantas Bogor tetap mengimbau kepada masyarakat yang melakukan perjalanan ataupun di momen dari tahun baru ini untuk terus berhati-hati di jalan. Karena masih banyak sekali masyarakat maupun pengendara ini tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas. Demikian, kembali ke Anda, Davi. Baik, pemirsa, dari Simpang Gadok kita beralih ke gerbang tol Cikatama. Henry, seperti apa situasi arus lalu lintas malam hari ini? Tapi kalau untuk situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau masih ramai lancar. Meskipun tadi pagi kami pantau sampai dengan siang hari juga masih terpantau ramai lancar. Adapun yang tadi kami sempat lihat di sore hari, tepatnya pada pukul 5 sore, tepat terjadi kepadatan kendaraan dari arah Palimanan menuju ke Jakarta. Kemudian informasi yang kami terima dari pihak Jasa Marga dan juga pihak kepolisian bahwa untuk prediksi arus balik libur Natal dan juga Tahun Baru 2024-2025 memang diprediksi pada 1 Januari sampai dengan 5 Januari 2025. Kemudian dapat kami sampaikan memang volume kendaraan yang sudah masuk dari arah
Jakarta menuju ke Palimanan yang memang tercatat untuk saat ini. Update-nya di sesi kedua, tepatnya pada pukul 2 siang hari sampai dengan pukul 9 malam hari, tercatat untuk dari arah Jakarta, kendaraan yang akan menuju ke Palimanan atau melintasi gerbang tol Cikampek Utama sudah terpantau sebanyak 20.000 kendaraan kurang lebih. Kemudian kalau untuk di arah sebaliknya, ini dari arah Palimanan menuju ke Jakarta memang sudah cukup meningkat sejak tadi sore. Ini tercatat mencapai 25.000 kurang lebih kendaraan yang sudah melintas. Kemudian juga dapat kami sampaikan, adapun kendaraan yang didominasi dari arah Jakarta menuju ke Palimanan memang masih didominasi oleh kendaraan pribadi, kemudian juga bus antar kota. Kemudian kalau untuk kendaraan dari arah Palimanan menuju ke Jakarta, memang ini didominasi dengan kendaraan pribadi, berikut juga dengan kendaraan truk bermuatan besar, dan juga bus antar kota. Kemudian juga nantinya jika terjadi kepadatan kendaraan kembali dari pihak polisian dan juga bekerjasama dengan pihak jasa marga, akan melaksanakan beberapa rekayasa lalu lintas seperti halnya kontraflow, sistem ganjil genap, dan juga beberapa peraturan lainnya. Sementara Davi. Baik, terima kasih Henry Aprila atas laporan Anda langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Sebelumnya ada Esra Ambarita dari Simpang Gadok, Jawa Barat. Terima kasih, selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, peningkatan kunjungan wisatawan membuat arus lalu lintas di jalur menuju Jalan Malioboro padat. Petugas melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kepadatan. Objek wisata Malioboro kian ramai diserbu wisatawan di hari libur Tahun Baru 2025. Para wisatawan memanfaatkan hari terakhir libur Tahun Baru di Yogyakarta dengan berjalan di jalur pedestrian maupun di sekitar PKL Teras Malioboro untuk berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta hingga berfoto bersama keluarga. Terus ini di Teras Malioboro rencana mau ngapain, Mbak? Rencananya paling kita mau jalan-jalan, mau ke keliling lah ya. Ini kenapa milih Jogja sih, Mbak? Pertama karena deket ya, sekitar 4 jaman lah dari Surabaya. Terus bisa pakai mobil sih. Kesannya di Jogja di momen libur tahun baru ini seperti apa sih, Mbak? Istimewa. Betul, istimewa. Sementara itu, arus lalu lintas di Abu Bakar Ali dan Jalan Mataram menuju Malioboro dipadati ribuan kendaraan dari berbagai daerah. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, Ayus melaporkan. Pemirsa, Menko Polkam Budi Gunawan mengingatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti cuaca buruk, longsor, dan banjir hingga 3 Januari mendatang. Warga pun diimbau tetap waspada saat berlibur menikmati pergantian tahun. Mengingatkan beberapa hal yang terkait dengan potensi ancaman bencana hidrometeorologi yang dimungkinkan masih terjadi dalam 2-3 hari ke depan. Dengan curah hujan yang meningkat 20%, sehingga ada potensi terjadinya banjir, kemudian tanah longsor dan ombak yang meninggi di beberapa wilayah. Yang kedua, antisipasi terhadap arus balik yang akan terjadi pada tanggal 1 dan 2. Di samping antisipasi atau kesiapan terhadap pengamanan perayaan malam tahun baru ini sendiri. Asap tebal disertai kobaran api terlihat dari sebuah kios fotokopi yang berada di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat, Rabu siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menyambar ke kios lainnya. Api pertama kali terlihat dari kios fotokopi yang tutup karena tengah ditinggal pulang kampung libur tahun baru. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman. Meski sempat membesar, namun api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 19 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari ruko tersebut. Iya, saya dapat laporan sekitar jam 1:20 ya bahwa ada kebakaran yang lokasinya di
RT 7 RW 7 Kelurahan Cempaka Putih Timur. Ya saat ini kita lihat bahwa ada satu bangunan yang terbakar dengan korbannya nihil. Ya, yang tinggal di sini ada 1 kakak dan 5 jiwa. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dua orang wisatawan menjadi korban ledakan petasan saat pesta kembang api malam pergantian tahun di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Akibat ledakan petasan, korban mengalami luka di mata dan lengan. Petugas mengevakuasi korban ledakan petasan di tengah kepadatan pengunjung di kawasan Taman Pedestrian Jam Gadang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dua orang pengunjung menjadi korban ledakan petasan saat pesta kembang api malam pergantian tahun. Saat kejadian, korban bersama keluarganya sedang melihat kembang api dari bawah menara Jam Gadang. Namun tiba-tiba ada kembang api atau petasan yang dinyalakan oleh pengunjung lain jatuh dan meledak mengenai korban. Salah satu korban terluka pada bagian mata terkena percikan ledakan kembang api yang meledak di bawah. Sementara seorang korban lain mengalami luka bakar di bagian lengan. Lagi duduk. Terus? Mercon sudah di depan, mercon tuh mati. Terbang lagi, mercon hidup. Jadi ada 2 yang terdampak tadi kena kembang api, yang satu kena mata dan sudah lakukan penanganan di posko kita. Yang satu lagi perempuan tangannya sebelah bahu tangan sebelah kiri robek juga kena kembang api. Tapi alhamdulillah semua bisa kita akses di posko kerjasama PMI Kota Bukit Tinggi dan Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Korban mengalami luka bakar di bawah 5%. Saat ini kedua korban dalam kondisi stabil dan telah dibawa pulang oleh keluarga. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Sementara itu, ribuan petugas kebersihan dikerahkan untuk bersihkan sampah di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Petugas juga mengerahkan puluhan mobil untuk mengangkut sampah sisa perayaan Tahun Baru tersebut. Malam pergantian tahun baru menyisakan banyak sampah di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Sebanyak 3.900 petugas kebersihan dari lingkungan hidup dan PPSU dikerahkan untuk membersihkan sampah yang berserakan. Tak hanya itu, untuk memudahkan proses pembersihan, petugas juga mengerahkan 30 mobil lintas, 70 truk sampah, serta 200 tong sampah. Untuk malam ini kami mengerahkan tidak kurang dari 3.900 petugas kebersihan. Kemudian kami juga mengerahkan lebih kurang ada 70 truk sampah. Kemudian ada 30 mobil lintas. Kemudian ada 53 truk picker. Dan kami juga tadi sudah menyebarkan lebih dari 200 tong-tong sampah dustbin di panjang Sudirman Tamrin ini. Ribuan petugas kebersihan telah membersihkan seluruh area pada dini hari. Dari Jakarta, dan Helmi Senjangbakti, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok bertemu dengan Anies Baswedan. Mereka bertemu di Balai Kota Jakarta. Ya, Ibu silakan. 5 abad. Sekali lagi. 5 abad, 1, 2. Momen ini terjadi saat mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan menghadiri undangan pemerintah Provinsi Jakarta untuk merayakan Malam Tahun Baru 2025. Pemprov Jakarta juga mengundang sejumlah mantan gubernur untuk merayakan acara pergantian Tahun Baru 2025 di Balai Kota. Terima kasih. Dalam acara tersebut, Ahok menyampaikan akan ada kejutan dan akan disampaikan pada bulan depan. 5 abad, 1, 2, 3, menyongsong 5 abad. Ini urusan beda, nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan tanggal main. Ahok ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya bulan depan nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu, lo harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan.
Pemirsa, terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz dan Sandra Dewi sebagai peserta BPJS yang iurannya dibayar Pemprov Jakarta. Terkait hal tersebut, Pemprov Jakarta akan menghapus kepesertaan Harvey dan Sandra sebagai penerima bantuan iuran melalui revisi peraturan gubernur. Pemprov Jakarta akan menghapus nama terpidana tindak pidana korupsi timah Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi dari penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan pemerintah. Keduanya diketahui terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sejak 6 tahun lalu. Data Harvey Muiz dan Sandra Dewi menjadi peserta BPJS Kesehatan diungkap oleh BPJS Kesehatan. Pihak BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa pasangan selebriti Harvey Muiz dan Sandra Dewi termasuk dalam peserta JKN segmen PBPI yang didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Bahkan kita telah ketahui sejak 2018 Pemprov DKI Jakarta sudah berhasil mewujudkan Universal Health Coverage atau WHC ini lebih cepat daripada target yang ditetapkan pada saat itu, yaitu tahun 2019. Begitu juga dengan peserta atas nama Harvey Muiz dan juga Sandra Dewi. Mereka didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi peserta JKN di segmen PBPU yang dibayarkan oleh Pemda. Demikian. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Jakarta menyatakan akan menghapus kepesertaan Harvey Muiz dan Sandra Dewi sebagai penerima bantuan iuran melalui revisi Pergub nomor 46 tahun 2016. Kalau untuk Pak Harvey Muiz dan Ibu Sandra Dewi atau katakanlah yang warga yang seperti itu masuknya bukan kepada JKN yang dibiayai PBI gitu ya, tapi itu adalah yang mandiri. Harusnya itu adalah mandiri. Oleh karena itu kemudian yang perlu kita lebih giatkan lagi adalah sosialisasi terkait ada namanya di JKN mandiri keren. Bahwasanya memang tidak semua warga itu berhak seperti itu. Kalau sekarang ini kita upayakan untuk orang-orang yang mampu adalah dengan biaya yang mandiri tadi itu. Kita akan sosialisasikan. Tapi nanti juga kita seiring, kita regulasinya kita tata ya. Sebelumnya, Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Vonis tersebut mendapat cibiran dari sejumlah pihak yang menilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kerugian negara yang mencapai 300 triliun rupiah. Bahkan Presiden Prabowo Subianto pun turut menyoroti vonis yang diberikan ke Harvey Muiz. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia OCCRP. Sementara itu, Jokowi menanggapi santai hal itu karena menurutnya daftar yang dirilis oleh OCCRP tidak mempunyai bukti. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi OCCRP. OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor di Amsterdam, Belanda. Lembaga independen ini merilis sederet finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi, salah satunya Joko Widodo. Menurut penerbit OCCRP Drew Sullivan, pemerintah yang korup ini melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik. Sementara itu, Jokowi menanggapi santai hal ini. Menurutnya, daftar yang dirilis OCCRP tidak mempunyai bukti. Korup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu, Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu
muatan politis. Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Selain Jokowi, ada pula Presiden Suriah Bashar al-Assad, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan pengusaha India Gautam Adani yang masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup dunia versi OCCRP. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dipecat imbas kasus pemerasan penonton DWP. Sementara itu sidang etik untuk satu oknum polisi masih berjalan dan akan kembali digelar pada hari Kamis. Dua oknum polisi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Buntut kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia di Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Jakarta. Kedua oknum polisi tersebut, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlaungan dan anak buahnya berinisial Y. Pemecatan dilakukan berdasarkan sidang kode etik yang digelar Divisi Propam Polri. Sementara itu, pelaksanaan sidang etik untuk oknum polisi M masih terus berjalan dan akan kembali digelar Kamis. Ya, sidang etik kemarin berjalan mulai dari jam 11 tanggal 31 Desember sampai tanggal 1 Januari hampir jam 4 pagi. Ya, dengan sidang untuk Direktur Narkoba, untuk Kasubdit sama untuk Kanit. Direktur sama tadinya sudah diputus PTDH dan mereka mengajukan banding. Ya, untuk Kasubdit masih diskors. Dilanjutkan besok pada hari Kamis. Pelaksanaan sidang etik sudah dilakukan terhadap 3 terduga pelanggar berinisial D, Y, dan M. Ketiga oknum polisi tersebut disidang secara terpisah oleh 3 majelis komisi kode etik profesi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memutuskan memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada kelompok barang mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat mampu. Sementara barang dan jasa tidak mewah ditetapkan tarif PPN yang berlaku sejak tahun 2022. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendatangi kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat pada Selasa lalu. Kedatangan Prabowo ke kantor Kemenkyu bertepatan dengan rencana pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12% mulai tahun 2025. Usai memimpin rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkyu di penghujung tahun 2024, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dalam konferensi persnya untuk memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada kelompok barang mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu, seperti pesawat pribadi, yacht, kapal pesiar, rumah mewah. Sementara untuk barang jasa tidak mewah tidak ada kenaikan PPN, tarif tetap yang berlaku sejak tahun 2022. Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Diketahui pemerintah menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 ini. Kenaikan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang perpajakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Lembaga Riset Pasar dan Konsultasi Global atau Ipsos melakukan survei terhadap profesi yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Hasilnya beberapa profesi mulai dari politisi hingga jurnalis tidak dipercaya oleh masyarakat. Dan berikut kami tampilkan datanya untuk Anda.
Profesi yang paling tidak dipercaya di Indonesia, yaitu politisi, menempati urutan pertama sebagai profesi paling tidak dipercaya dengan perolehan 45%. Sementara di peringkat kedua ditempati oleh profesi anggota kabinet atau menteri yang sama-sama mendapatkan 41%. Profesi berikutnya yang paling tidak dipercaya adalah polisi dengan persentase 41%. Sementara profesi influencer media sosial secara mengejutkan juga menjadi profesi yang paling tidak dipercaya dengan perolehan 25%. Di posisi berikutnya diisi oleh profesi aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah dan pengacara yang sama-sama mendapatkan ketidakpercayaan publik sebanyak 24%. Berikutnya profesi yang paling tidak dipercaya adalah hakim dengan perolehan 23%. Dan terakhir adalah profesi jurnalis yang ternyata juga tidak dipercaya dengan perolehan 15%. Itulah beberapa profesi yang paling tidak dipercaya di Indonesia, pemirsa, hasil survei Ipsos yang dilakukan di 32 negara, termasuk di Indonesia. Pemirsa, perayaan pergantian tahun baru 2025 berlangsung meriah di berbagai daerah di Indonesia. Kelancaran perayaan tahun baru tak lepas dari lancarnya pasokan listrik nasional yang diupayakan PLN dengan sejumlah langkah antisipatif. Sukses mengamankan sistem kelistrikan selama periode Natal 2024, PLN kembali memastikan andalnya pasokan listrik saat malam pergantian tahun. Beban listrik nasional pada malam tahun baru mencapai 29 gigawatt dengan daya mampu pasok 52 gigawatt dan cadangan daya hingga 13 gigawatt atau setara 33%. Selain itu, PLN mengerahkan 81.591 personil siaga di 4.336 posko yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka dilengkapi dengan peralatan seperti genset, UPS, gardu bergerak, crane, dan kabel bergerak. Dan kami selama ini sudah menyiapkan baik itu pasokan dan ketersediaan dari energi primer, baik itu batu baranya, baik itu gasnya, baik itu BBM-nya. Kami juga sudah mempersiapkan pembangkit kami semuanya dalam kondisi yang prima dan juga optimal. Seluruh maintenance sudah kami lakukan 3-4 bulan yang lalu. Kemudian kami juga memastikan kondisi gardu induk transmisi kami juga dalam kondisi beroperasi secara penuh. Menghadapi cuaca ekstrim yang mungkin terjadi, PLN mengambil langkah antisipatif melalui pemeliharaan dan penilaian resiko di seluruh lini operasi. Protokol anti-blackout juga disiapkan untuk merespon potensi gangguan dengan cepat. PLN juga melakukan pemantauan real-time terhadap sistem kelistrikan nasional hingga masa siaga berakhir pada 8 Januari 2025. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ahmad Putra, iNews melaporkan.